Halo teman-teman, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, ini fundamental banget. Kita akan mengupas tuntas keyakinan atau akidah dari seorang ulama besar yang namanya kita semua tahu, Imam Asy-Syafi'i. Tapi pertanyaannya, pemahaman kita soal akidah beliau itu udah pas, belum ya? Yuk, kita selidiki bareng-bareng. Kalau kita ngomongin Imam Asy-Syafi'i, pasti yang langsung kebayang itu, jagonya ilmu fikih kan? Beliau itu raksasa di bidang itu. Tapi begitu masuk ke ranah akidah beliau, kok seringkali jadi simpang siur ya? Bahkan kadang jadi perdebatan. Jadi mari kita cari tahu, apa sih sebenarnya keyakinan otentik beliau berdasarkan riwayat yang valid yang sampai ke kita? Nah, coba deh lihat kutipan di layar ini. Ini langsung nancep ke sebuah asumsi yang populer banget. Asumsi bahwa kalau kita ikut mazhab Syafi'i dalam fikih, otomatis akidahnya pasti Asy'ari. Ternyata, menurut naskah ini, asumsi itu kurang tepat. Intinya, kalau mau tahu akidah sang imam, ya jangan cuma asumsi. Kita harus balik ke sumber aslinya. Dan itulah tujuan kita hari ini. Oke, biar ngobrolnya runut, kita akan bagi jadi 4 bagian utama ya. Pertama, kita klarifikasi dulu konsep dasarnya. Terus kita masuk ke pilar utamanya, gimana cara mengenal Allah. Setelah itu, kita lihat pandangan beliau tentang ajaran Rasul. Dan terakhir, kita tutup dengan keyakinan seputar hari akhir. Yuk, langsung kita gas bagian pertama. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Bagian ini penting banget buat jadi fondasi kita memahami cara berpikir beliau soal keyakinan. Sebelum jauh-jauh, kita samain persepsi dulu soal kata kunci ini, akidah. Ini bukan cuma sekedar, saya percaya. Bukan. Akidah itu ibaratnya fondasi teologis, kerangka inti yang menopang seluruh bangunan iman seorang muslim. Jadi ini serius banget. Nah ini dia prinsip utamanya. Kunci dari semua akidah Imam Asy-Syafi'i ada di kalimat ini. Coba perhatiin deh kalimat kuncinya. Sesuai dengan maksud yang dikehendaki Allah. Ini tuh sebuah deklarasi kepasrahan total terhadap wahyu. Artinya, iman itu bukan didasarkan pada interpretasi akal kita yang kadang liar, tapi pada makna original yang memang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, dengan prinsip pasrah tadi, gimana cara beliau menerapkannya ke topik paling krusial dalam akidah, yaitu tentang mengenal Allah, serta nama dan sifat-sifatnya. Yuk kita lihat. Jadi gimana sih metode Imam Asy-Syafi'i buat paham soal sifat Allah? Simpel banget dan to the point sebetulnya, yaitu menetapkan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya di Al-Quran dan hadis sahih. Apa yang tertulis, yaitu yang diimani. Tanpa ditolak, tanpa diubah maknanya, dan tanpa ditafsirkan macam-macam. Nah, dari metode tadi, naskah ini ngasih beberapa contoh sifat yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Misalnya, 2 tangan, wajah, bahkan sampai Allah tertawa dan turun ke langit dunia. Ingat ya, ini bukan daftar lengkap, tapi ini contoh-contoh real gimana beliau menerapkan prinsip apa adanya dari dalil. Biar lebih jelas, kita lihat deh salah satu contohnya. Ini dia contoh praktisnya. Keyakinan tentang 2 tangan Allah itu bukan muncul dari imajinasi atau filsafat, tapi berakar langsung pada dalil, ayat Al-Quran ini. Jelas banget kan? Pendekatannya murni berbasis wahyu, bukan spekulasi. Tapi, ini pasti bikin kita mikir kan? Gimana caranya kita meyakini sifat itu tanpa malah jadi ngebayangin Allah mirip sama makhluk? Nah, disinilah letak keseimbangan yang jenius. Ada 2 istilah penting, itsbat dan tashbih. Itsbat itu artinya menetapkan, mengimani sifat itu ada. Ini yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau tashbih, itu menyerupakan dengan makhluk. Dan ini jelas-jelas ditolak dengan tegas. Jadi kita iman, tapi tanpa membayangkan bagaimananya. Dan ayat ini, ini kayak kaidah emas yang merangkum semuanya dengan sempurna. Bagian pertama, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini kayak tameng buat lawan tashbih. Jelas banget. Lalu bagian kedua, dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ini adalah isbatnya. Jadi dalam satu ayat, kita dapat 2 pilar, menolak keserupaan, sekaligus menetapkan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oke, fondasi akidahnya udah dapat nih. Sekarang mari kita lihat dari mana sih sumber petunjuk diambil menurut beliau dan siapa aja tokoh-tokoh pilar umat ini. Nah, di sini kita bisa lihat semacam roadmap petunjuk yang super terstruktur. Pertama, pegang kenceng Al-Quran. Kedua, ikuti sunnah Nabi. Ketiga, anut sunnahnya para khulafaul rasyidin, generasi terbaik. Keempat, ikuti jalan mayoritas kaum muslimin. Dan yang terakhir, yang juga krusial, tinggalin semua hal baru dalam agama, atau bid'ah. Ini formula buat menjaga keaslian ajaran. Naskah ini juga clear banget soal urutan keutamaan para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, berurutan. Mereka dipandang sebagai manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan posisi mereka yang sangat tinggi dalam akidah Ahlus Sunnah.
Ini dia pilar akidah lain yang fundamental banget. Status Al-Quran. Keyakinannya jelas, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah yang azali, bukan makhluk. Kenapa sih ini penting banget? Coba bayangin deh, kalau Al-Quran itu dianggap makhluk, artinya dia bisa berubah, nggak absolut. Wah, itu bisa meruntuhkan seluruh fondasi agama. Makanya para imam, termasuk Imam Asy-Syafi'i, sangat keras dalam masalah ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir dari penjelajahan kita. Yuk, kita selami keyakinan beliau tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi di alam akhirat. Dalam akidah Ahlussunnah yang dipegang Imam Asy-Syafi'i, perjalanan ruh setelah kematian itu dipetakan dengan sangat jelas. Runtutannya begini, dimulai dari ujian di alam kubur, entah dapat nikmat atau siksa. Lalu ada kebangkitan massal. Kemudian amal kita dihisap dan ditimbang di mizan. Dan puncaknya, penentuan nasib saat kita semua harus melewati jembatan Syirat di atas neraka. Selain perjalanan tadi, ada beberapa poin keyakinan penting lain soal akhirat. Di antaranya adalah keyakinan bahwa puncak kenikmatan tertinggi bagi orang beriman adalah bisa melihat Allah. Lalu adanya syafaat dari Nabi kita. Adanya telaga beliau yang luar biasa. Dan keyakinan bahwa surga dan neraka itu nyata, sudah diciptakan, dan kekal selamanya. Naskah ini juga sedikit menyinggung soal qadar atau takdir. Nah, ini topik yang sering bikin pusing kan? Kuncinya itu ada di sini. Kita harus bisa bedain antara kehendak Allah dan ridho Allah. Semua hal, baik dan buruk, terjadi atas kehendaknya. Tapi itu bukan berarti dia meridhoi atau mencintai keburukan. Misalnya kejahatan terjadi atas izinnya, tapi Allah benci perbuatan itu dan memerintahkan kebaikan. Ini nuansa yang penting banget buat dipahami. Dan ucapan dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini rasanya jadi penutup yang pas banget untuk semua pembahasan kita. Pesannya singkat, padat, tapi dalam banget. Ikutilah dan jangan membuat-buat perkara baru. Ini esensinya. Agama kita ini sudah sempurna, sudah cukup. Tugas kita bukan nambah-nambahin, tapi mengikuti dengan setia apa yang sudah ada. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah lautan informasi dan berbagai macam penafsiran seperti sekarang, gimana sih caranya kembali ke sumber-sumber asli kayak gini, bisa benar-benar nguatin keyakinan dan amalan kita di zaman sekarang? Terima kasih sudah menyimak,